Terima kasih, Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Hendak edarkan sabu-sabu dan ganja, seorang pengedar diringkus polisi di pinggir jalan. Sembunyi di areal persawahan, seorang pengedar sabu-sabu diringkus polisi. Satreskrim Polres Pasaman lakukan penertiban tambang emas ilegal. Tim Phantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh menangkap seorang residivis narkoba bernama Rogi alias Tagor yang kembali berulah mengedarkan sabu-sabu. Penangkapan ini dipimpin langsung Kasat Narkoba Polres Payakumbuh, dilakukan saat tersangka akan menunggu pembeli di kawasan Koto Tangah, Kecamatan Payakumbuh Barat pada Senin malam. Meski sempat melakukan perlawanan dan membuang barang bukti berupa linting rokok berisi ganja, tersangka akhirnya dengan mudah dibekuk. Disaksikan oleh perangkat RT dan Lurah, penggeledahan dilakukan terhadap tersangka dan ditemukan 21 paket kecil sabu-sabu dan 1 paket ganja kering yang disimpan dalam saku celananya. Tersangka mengakui semua barang bukti itu adalah miliknya, yang rencananya akan diedarkan. Dari lokasi penangkapan itu, polisi bergerak ke rumah orang tua tersangka yang hanya berjarak beberapa puluh meter. Polisi menemukan timbangan digital di dalam kamar tersangka. Kami mengamankan satu orang pelaku dalam perkara tindak pidana narkotika. Dan kami juga mengamankan beberapa puluhan paket sabu sebanyak 21 paket dan 2 paket jenis ganja yang telah kita amankan di Polres Payakumbuh. Untuk sementara dalam pengakuan pelaku ini memang residivis yang kita amankan waktu dulu, pelaku ganja yang sebanyak 6 kilo. Usai penangkapan dan penggeledahan, tersangka yang merupakan seorang residivis dalam kasus yang sama ini langsung dibawa ke Mapolres Payakumbuh untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ihlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Dengan berlari-lari kecil di areal persawahan di daerah Koto Tangah, pinggiran Kota Padang, tim Raja Wali Satres Narkoba Polres Padang bergerak menuju sebuah pondok yang dicurigai sebagai tempat persembunyian seorang pengedar sabu-sabu yang telah lama diburu polisi. Ketika disergap, tersangka yang bernama Romi masih tertidur pulas. Dia terkejut dan tak menyangka tempat persembunyiannya diketahui polisi. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan di dalam pondok itu, tapi tidak menemukan barang bukti. Ternyata barang bukti sabu-sabu ditanam tersangka di belakang pondok. Polisi menemukan 7 paket sabu-sabu ukuran sedang dan alat untuk mengonsumsinya. Tersangka yang merupakan seorang residivis kasus narkoba ini kemudian dibawa polisi ke Mapolres Padang untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Selain seorang residivis, dia adalah dan mengedarkan narkoba juga. Jadi setelah A1, lokasi dan tempatnya langsung dilakukan penggerebekan oleh tim operasional kami di lapangan. Itu tempatnya ada di tengah sawah, di pondok-pondok di tengah sawah. Barang bukti yang kita amankan cukup lumayan banyak, ada lebih kurang 7 paket narkotika jenis sabu, dan ada alat hisap juga, dan beberapa plastik klip yang untuk digunakan membungkus sabu. Atas perbuatannya, tersangka dijerat polisi dengan pasal 112 dan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun. Tertangkapnya residivis dalam kasus yang sama menjadi pertanda jika pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan tak berjalan optimal. Alfi melaporkan dari Padang.
Tim gabungan Satreskrim Polres Pasaman bersama Polsek Rao melakukan penertiban tambang emas ilegal di Kecamatan Rao, Pasaman. Setiba di lokasi, tim menemukan sejumlah alat yang digunakan untuk menambang emas, seperti saringan emas, karpet, dulang, dan mesin penyedot air. Namun alat berat yang digunakan untuk mengambil emas tidak ditemukan di lokasi. Diduga telah disembunyikan pemiliknya. Pasalnya, polisi aktif merazia tambang ilegal setelah terbunuhnya Kasat Reskrim Polres Solok Selatan beberapa bulan lalu. Namun di lokasi, petugas menemukan para pendulang yang merupakan warga setempat. Mereka hanya memantau situasi dan tidak melakukan aktivitas mendulang. Berdasarkan informasi masyarakat yang kita dapat, ada penambangan ilegal. Kita lakukan pengecekan pada tidak ditemukan adanya penambangan ilegal. Dan kita bertanya kepada tokoh masyarakat pun selama 2 bulan tidak ada penambangan ilegal. Bekas-bekas yang ditinggalkan dari penambang sebelumnya. Para penambang itu tidak ditahan, namun hanya dibubarkan dan diberi peringatan agar warga tidak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tambang ilegal. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman. Tim SAR berhasil mengevakuasi 3 warga yang tersesat di hutan saat mencari durian di kawasan Bukit Lampu, Kecamatan Bungus, Teluk Kabung, Padang, pada Selasa pagi. Ketiga warga itu berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Proses evakuasi memakan waktu sekitar 1 jam, karena lokasinya berada di tengah hutan. Tim SAR juga kesulitan mencapai lokasi karena medan yang terjal dan jalannya licin. Kondisi itu semakin sulit saat petugas mengevakuasi korban karena salah satu dari mereka yang bernama Zuardi berusia 70 tahun harus dipapah dengan hati-hati karena mengalami cedera akibat terjatuh. Usai dievakuasi, mereka dibawa ke Puskesmas Bungus Teluk Kabung untuk menjalani pemeriksaan kesehatan, termasuk untuk mengobati luka-luka yang dialami Zuardi. 3 orang keluarganya terjebak dan tersesat di hutan akibat mencari durian. Dan tambahan informasi yang kita dapatkan, 1 orang dari yang 3 orang ini terpleset jatuh ke sungai. Tapi alhamdulillah pada pukul 08.34 semua survival berhasil kita temukan dan kita evakuasi bersama-sama tim SAR gabungan. Sebelumnya, 3 warga atas nama Zuardi, Joko, dan Rian pergi ke hutan untuk mencari durian pada Senin malam. Saat hendak kembali pulang, mereka tersesat di hutan karena hujan deras yang melanda daerah itu. Ketiga warga ini terpaksa bertahan di sebuah pondok sambil menunggu kedatangan tim SAR yang menjemput mereka. Alfi melaporkan dari Padang.